Sebelum kamu masuk ke dalam laboratorium, kamu harus tahu dulu apa-apa saja tata tertib yang wajib kamu patuhi. Apa saja sih hal yang harus kamu perhatikan agar kamu terhindar dari hal-hal yang dianggap bahaya. Nah, di video kali inilah kita akan bahas mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tata tertib yang ada di laboratorium. Nah, jadi ketika kamu masuk ke dalam laboratorium, ada beberapa tata tertib yang wajib kamu patuhi. Nah, garis bawahi wajib, artinya ini adalah tata tertib yang penting banget untuk keselamatan kamu. Yang pertama, kamu wajib menggunakan jas lab. Nah, seberapa penting sih jas lab? Kenapa kita nggak pakai kaos biasa aja tanpa jas? Nah, jadi kamu wajib memakai jas lab ini karena banyak sekali bahan kimia yang bersifat fatal yang berbahaya banget jika terkena langsung oleh kulitmu. Nah, dengan kamu menggunakan jas lab, maka jas lab ini akan berfungsi untuk melindungi kamu selama berkegiatan di laboratorium. Yang kedua, tidak makan dan minum di laboratorium ya teman-teman. Nah, jadi kalau kamu makan di laboratorium, nanti dikhawatirkan akan ada terkontaminasi. Terkontaminasi apa? Itu baik dari zat kimia ke makanan atau sebaliknya. Jadi ketika hal tersebut terjadi, maka akan bersifat fatal bagi kesehatan kita. Bahkan ketika yang dikenakan itu zat kimia yang berbahaya, itu bisa menyebabkan kematian. Ngeri ya. Yang ketiga, meja kerja yang harus selalu rapi. Nah, kamu juga harus membersihkan alat-alat praktikum ketika sudah selesai memakainya. Jadi kalau di laboratorium, sampah padat dan cair ini memiliki tempat pembuangan masing-masing. Karena untuk jenis-jenis sampah tersebut terdapat penanganan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu berada di laboratorium. Nah, selain tata tertib yang tadi kita bahas, ada beberapa poin penting yang harus kamu perhatikan sebelum, selama, dan setelah kamu beraktivitas di laboratorium. Apa saja itu? Yang pertama, selain tadi menggunakan jas lab, kamu juga harus menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidung, lalu gunakan kacamata pelindung, dan sarung tangan. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat-zat atau bahan. Nah, jadi harus dengan bantuan alat ya guys, jadi nggak boleh dengan tangan secara langsung. Yang ketiga, jangan mencium zat kimia secara langsung. Jadi, cara membauinya adalah dengan cara mengibaskan tangan ke mulut tabung. Yang keempat, ketika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi tersebut menjauhi wajah. Dan yang kelima, ketika kamu setelah selesai praktikum, jangan lupa kamu cuci tangan dengan sabun. Nah, itulah beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu berada di laboratorium. Oke, selanjutnya simbol-simbol keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium, kamu harus tahu simbol bahan yang ada di laboratorium. Apa-apa saja itu? Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, mudah teroksidasi. Yang ketiga, ada bahan yang mudah terbakar. Lalu ada yang sangat mudah terbakar. Kemudian ada bahan beracun, sangat beracun. Kemudian ada bahaya iritasi, lalu ada yang bersifat korosif, dan bahaya bagi lingkungan. Nah, jadi inilah 9 simbol bahan kimia yang ada di laboratorium. Jadi kamu wajib banget tahu ini, supaya kamu bisa hati-hati dalam bekerja. Oke, pembahasan selanjutnya, bagaimana ketika kita mengalami kecelakaan di laboratorium? Pertolongan pertama apa yang harus dilakukan? Nah, jika kamu dan temanmu mengalami kecelakaan kerja di laboratorium, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Nah, kenapa kamu nggak boleh panik? Jadi, kalau kamu panik, takutnya itu bisa membahayakan sekitar. Takutnya ketika kamu panik, kamu menyenggol peralatan atau bahan kimia yang lainnya. Itu bisa memperkeruh keadaan. Nah, tapi beda kejadian, beda pula cara penanganannya. Berikut ini beberapa macam pertolongan pertama kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, bila tertelan zat kimia. Jadi jika kamu tertelan zat kimia atau temanmu, segera muntahkan dan kumur-kumur dengan air. Nah, kalau sampai pingsan, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, karena ini sangat berbahaya. Yang kedua, luka bakar.
Siapa yang masih percaya kalau mengoleskan odol dapat mengurangi efek yang ditimbulkan dari luka bakar? Itu salah besar ya guys. Jadi langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah dengan mengoleskan salep jika lukanya tergolong ringan. Tapi jika nampak parah dan menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan, segera kompres dengan air es atau langsung aja periksa ke dokter. Kemudian selanjutnya, jika mata terkena percikan zat kimia. Jadi jika mata kamu terkena percikan zat kimia, jangan dikucek walaupun perih. Jadi segera basuh dengan air bersih atau kalau masih perih segera bawa ke dokter karena bahan kimia itu berbahaya. Ini bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Dan yang terakhir, bagaimana jika terkena asam dan basa kuat? Nah, jadi jika ada anggota tubuhmu yang terkena asam atau basa kuat secara langsung, kamu bisa menanganinya dengan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Nah, tujuannya untuk mengurangi dari asam maupun basa kuat tersebut. Tetapi, selain itu kamu juga bisa menetralisirkan dengan basa lemah atau bisa juga mengoleskan dengan salep.